Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمام بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. السابع عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره muttafaqun alaihi. Hadis yang ketujuh dari bab al-mujahadah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu didindingi oleh syahwat dan surga itu didindingi oleh perkara-perkara yang dibenci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim, wa fi riwayat Muslimin huffat badala hujibat wa huwa bima'nahu. Di dalam riwayat Muslim bunyinya adalah huffat, yang tadi itu bunyinya hujibat. Adapun maknanya adalah memiliki makna yang sama, bahwa antara keduanya itu terdapat hijab, yaitu dinding. Fa'idha fa'alahu dakhalaha. Barang siapa yang melakukannya maka dia akan melewati dinding itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang neraka dan surga di dalam hadis ini. Beliau menyerupakan neraka dan surga itu seperti sesuatu yang didindingi ataupun diselimuti atau dibungkus atau apa saja sebutannya. Kalau kita mungkin ingin membayangkan lebih mudah, itu seperti barang dalam kardus. Jadi ada barang tetapi dibungkus. Nah, jadi surga maupun neraka itu seperti posisi barang yang dikelilingi oleh pembungkus. Ya. Nah, pembungkusnya ini apa? Kalau neraka itu pembungkusnya adalah syahwat. Kalau orang mencoba untuk membuka pembungkusnya, maka dia akan masuk ke dalamnya. Maksudnya masuk ke dalam neraka itu. Syahwat itu adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Syahwat adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Di dalam Al-Quran
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa." Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia itu diberikan oleh Allah perhiasan. Jadi mana perhiasan itu berarti ada sesuatu yang menyenangkan yang dirasakan oleh manusia karena ada perhiasan itu. Perhiasan itu berupa adalah adanya rasa senang terhadap syahwat. Syahwat itu kemudian dijelaskan berupa wanita, berupa anak-anak, berupa harta kekayaan, berupa emas, perak, kemudian ada kekayaan lain juga, ternak, kemudian kebun, ya, dan sebagainya. Semua itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang ditemui orang dalam kehidupan dunia, kata Allah. Dan jadi syahwat itu apa? Syahwat itulah sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Seperti yang tadi disebutkan di antaranya dan banyak lagi yang lainnya. Apabila orang mencoba untuk membuka atau menerobos itu pembungkusnya tadi itu, maka dia akan masuk neraka. Artinya adalah memperturutkan keinginan nafsu. Jadi keinginan nafsu itu bila diperturutkan, maka nerakalah di hadapannya. Itu maksudnya perumpamaan tadi disebutkan kalau neraka itu didindingi atau diselimuti dengan syahwat. Misalnya saja orang melakukan perbuatan zina, berarti dia sama dengan merobek pembungkusnya itu, maka dia akan berhadapan dengan neraka. Orang misalnya mengikuti kemauan nafsunya untuk minum minuman keras, dilakukannya, maka dia sama dengan merobek dinding itu, maka dia akan terjerumus ke neraka itu. Nah, kemudian orang memperturutkan nafsunya untuk memperoleh harta kekayaan dengan mengambil milik orang lain yang disebut dengan mencuri itu, ataupun sebutan-sebutan yang lain, menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar, diperturutkannya kemauan nafsunya itu, maka sama dia seperti membuka dinding itu untuk masuk ke dalamnya, masuk ke neraka. Nah, itu pengumpamaan yang dibuat. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah menyampaikan tentang surga. Surga itu dilindungi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang dibenci. Maksudnya adalah yang dibenci oleh hawa nafsu. Yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau yang tadi itu disenangi oleh hawa nafsu, pembungkusnya. Kalau ini pembungkus surga ini adalah yang dibenci oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, kita harus mau dan berani untuk merobek pembungkusnya ini. Apa yang dibenci oleh hawa nafsu itu malah justru harus kita lawan. Kita lawan. Kan maksudnya adalah seperti sholat subuh nih, misalnya sholat subuh berjamaah. Itu termasuk yang nafsu tidak suka. Nafsu tidak suka. Nah, kalau kita perturutkan kemauan hawa nafsu, maka sama saja kita membiarkan surga itu tetap terdinding oleh kita. Tapi kalau kita lawan, itu artinya kita terobos si nafsu itu. Nah, kita lakukan perlawanan, dan disinilah makna perjuangan mujahadah itu. Ya Masya Allah, kita lakukan jihad untuk melawan hawa nafsu. Jadi apa yang dibenci oleh hawa nafsu malah justru kita senangi. Maka itu artinya adalah kita menerobos dinding
dindingnya surga untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi memang begitulah segala apa yang dibenci oleh hawa nafsu, di balik semua itu ada surga di belakangnya. Sebagaimana dilukiskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi jamaah sekalian, disitulah kita menempatkan adanya mujahadah, dan ini saling terkait antara keduanya. Jadi kalau kita melawan kemauan hawa nafsu yang cenderung mengajak orang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, yang buruk, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu dia selalu menyuruh-nyuruh orang, ya, mengajak-ajak orang untuk berbuat keburukan. Nah, jadi kalau diperturutkan sama kita dengan merobek pembungkus neraka itu. Sementara masalah-masalah ketaatan kepada Allah itu selalu dibenci oleh hawa nafsu. Tetapi kalau kita lawan, ya, dengan cara kita melaksanakan ketaatan itu, berarti kita merobek yang dibenci oleh hawa nafsu itu. Maka kita akan bisa masuk ke dalamnya, yaitu yang disebut dengan surga itu. Nah, disitulah makna mujahadah, jazakallah. Jadi mujahadah di sini adalah jihad terhadap hawa nafsu di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dibenci dan tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Maka oleh sebab itu ketaatan membutuhkan kesabaran, ketaatan memang memerlukan perjuangan. Ya, itu hal yang kita selalu temui di dalam berbuat taat. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa al-hayatu jihadun, al-hayatu aqidatun wa jihadun. Al-hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup itu adalah akidah dan perjuangan. Artinya pertama, hidup itu bekal kita adalah memiliki akidah yang benar dan baik, atau keimanan yang kita pertahankan dalam hidup. Kemudian yang kedua, hidup itu harus dilewati dengan perjuangan. Ya, perjuangan di sini tentu saja perjuangan di dalam kita menjalankan kepatuhan kita kepada agama. Jadi itu sudah pasti harus berhadapan dengan perjuangan. Maka jangan heran kalau kita harus menghadapi berbagai tantangan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala as-samin, kemudian kita pindah ke yang ke-8. An Abi Abdullah Khuzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. Hadis yang ke-8 dari Abi Abdullah Khuzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Sholat ini adalah sholat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Abdullah Khuzaifah bin Yaman menceritakan kalau beliau sholat bersama Rasulullah sholat tahajud. Ini menunjukkan bahwa sholat tahajud itu boleh
dilaksanakan secara berjamaah. Namun tidak ada ajakan ataupun perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan tahajud berjamaah. Karena itu dikatakan ini boleh. Jadi tidak dikatakan sebagai sesuatu yang disyariatkan, tidak, tapi boleh. Jadi boleh saja kalau kita melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah. Karena Nabi tidak melarang Hudzaifah ibnul Yaman untuk ikut bersama beliau tahajud. Begitu pula yang diriwayatkan, tidak hanya beliau ini, Hudzaifah bin Yaman, ada Abdullah bin Mas'ud juga pernah punya pengalaman yang sama. Abdullah bin Abbas juga menceritakan hal itu kalau beliau pernah juga ikut dengan Rasulullah SAW. Tadinya Rasulullah berdiri sendiri saja, lalu ada sahabat yang datang ikut di belakang. Bukan diajak oleh Rasul, tapi itu menunjukkan boleh. Lalu diteruskan di sini, Rasulullah memulai bacaan setelah membaca Fatihah, membaca surah Al-Baqarah. Nah ini tentu jamaah sunnatillah ketika beliau mengerjakan salat tahajud itu dengan jahar. Kan tidak mungkin diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman sebagai makmum mengetahui bacaan itu tanpa suara jahar. Jahar itu apa ngarannya? Yes. Ya bersuara. Bacaannya bersuara. Karena ini sholat malam, jadi bersuara. Nah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, saya kira Rasulullah itu ruku ketika sampai kira-kira 100 ayat. Karena beliau baca 10, 20, 30, 40 pindah terus saja bacaannya nih. Ini kira-kira 100 aku ini hanya rokok anjar. Semamada ternyata sampai sudah kira-kira 100 ayat tuh betarus. Belewat sidin madhatnya belewat pada 100. Faqultu, oh kira-kira nih jar sidin habis surah Baqarah saku hanya rokok. Faqultu ya yusalli biha fi raqatin. Aku mengatakan dalam hati itu mengatakan, oh mungkin Rasulullah akan menghabiskan surah Baqarah ini dalam 1 rakaat. Surah Baqarah itu kan 300 lebih-lebih lah gitu lah ayatnya. Jadi sudah 100 tadi itu yang bergelitik hati tadi kan, oh mungkin dihabiskan sidin surah Baqarah hanya rokok nih. Terus bujur joy 200 lewat sudah kan ayatnya sampai 300. Nah ini rokok sakoni. Ternyata apa? Famadha beliwat pulang sidin terus. Nah, jaranane Hudzaifah bin Yaman. Faqultu yarka'u biha. Aku katakan dalam hati waktu itu mungkin beliau rokok nih kalau habis Baqarah. Ternyata kada summaftatahan nisa. Beliau memulai lagi menyambung dengan surah An-Nisa sampai habis. Kalau kita lihat Al-Quran, itu urutan surah itu An-Nisa itu kada persis setelah surah Baqarah. Karena setelah surah Baqarah itu kan surah Ali Imran. Tapi ini surah An-Nisa. Jadi jar ulama ini menunjukkan bahwa boleh kalau kita membaca tanpa berurutan. Jadi ini kan apa ngarannya itu? Balangkau kayak orang lah, balangkau. Nah itu Baqarah, kemudian Ali Imran-nya tidak dibaca tapi surah An-Nisa melompat gitu nah. Ternyata Rasulullah melanjutkan surah An-Nisa, baca setelah habis surah An-Nisa bersambung pulang surah Ali Imran. Nah ini kan bebulik pulang muka. Kayak itulah. Jadi berarti jar ulama boleh saja kalau tabalik. Misalnya kan yang di belakang lo lanjutannya yang ke muka.
Namun kebiasaan apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah umumnya berurutan membaca itu. Kalaupun seperti ini diriwayatkan, ini hanya untuk menjelaskan kepada kita boleh. Nah, namun yang kita ikuti itu hendaknya lah tetap berurutan afdalnya. Dalam hal ini Nabi bukan berarti tidak melakukan yang afdal. Tetap beliau melakukan yang afdal, namun karena posisi beliau itu ingin mengajarkan kepada orang tentang hukum boleh, maka tetap afdal dalam rangka mengajarkan kepada orang lain lalu melalui riwayat ini mengajarkan orang bahwa itu boleh. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan lewat Rasulullah SAW yang umum itu adalah berurutan, itulah yang dijadikan patokan buat kita. Adapun status kita itu tidak sama dengan Rasulullah. Kita tidak dalam posisi mengajarkan orang lain. Karena cukup Rasulullah saja yang melakukan itu untuk mengajarkan kepada orang lain karena tugas beliau. Mengajarkan bahwa yang semacam ini boleh saja, gitu kan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada imam kita umpamanya rakaat pertama membaca baca apa? Watin namanya. Nah, rakaat kedua membaca Alam Nasrah umpamanya itu kan model babalik kayak itu nah. Ya itu sah aja, jangan kemudian nih sah aja nih jangan apa muntah huruf andakannya apa ngarannya tadi itu. Watin dahulu hanyar Alam Nasrah misalnya gitu kan. Kan mestinya kalau urutannya Alam Nasrah hanyar watin gitu. Nah itu ada bapaknya. Ya, sebagaimana yang disebutkan di sini. Jadi ya faqara'aha beliau membaca surah Ali Imran. Ya. Dan dalam membaca 3 surah ini, ujar Abdullah Sayyidina Abi Abdillah Khuzaifah bin Yaman, beliau membacanya mutarassilan. Mutarassilan itu artinya pelan. Pelan maksudnya itu kada laju gitu nah. Kada laju itu apa? Ya lambat membacanya, mutarassilan. Idza marra bi ayatin, bila dalam membaca itu beliau ada menemui ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Apabila beliau menemui ayat yang menyangkut tentang permintaan, maka beliau meminta kepada Allah. Maksudnya permintaan itu ayat yang mengandung doa di dalamnya, makna doa di dalamnya, maka di situ beliau berhenti untuk berdoa. Wa idza marra bi ta'awuzin ta'awwaza, apabila beliau melewati ayat yang isinya adalah meminta perlindungan, maka beliau minta perlindungan. Semua rakaat setelah itu beliau rukuk. Jadi satu rakaatnya Rasulullah SAW tadi ternyata 3 surah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, itu berapa juz? 5 juz ya. Nah, itu. Dan bacaannya kadang bacaan yang laju ada. Bacaannya mutarassilan. Bahkan tidak hanya bacaannya mutarassilan, sewaktu-waktu beliau berhenti di ayat-ayat tertentu. Bila ada situ ayat zikir, maka berzikir. Bila di situ ada ayat doa, maka beliau berdoa. Berdoa itu ada yang meminta, berdoa itu ada juga minta jauhkan, yaitu minta perlindungan. Misalnya saja, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Nah, itu kan maknanya Allah akan memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam surga. Fi rahmatih itu artinya ke dalam surga, dalam rahmatnya dalam surga. Dan Allah menghendaki memasukkan orang-orang yang berbuat dosa ke dalam neraka. Yudkhil man yasha'u fi rahmati waz-zalimina 'adda lahum 'adzaban. Dan buat orang-orang yang berbuat dosa, zalim di situ berbuat dosa,
Allah telah sediakan azab yang sangat pedih. Nah, jamaah sekalian, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Allah Ta'ala ini, di situ kita mesti minta, pertama minta, yang kedua minta diberi, yang kedua itu minta dijauhkan. Kan itu menyangkut Allah menyampaikan Allah Ta'ala nanti ada orang-orang yang kukehendaki masukkan dalam surga dan orang yang berbuat dosa kusiksa di neraka. Nah, siogianya di saat kita mendengar itu, kita minta kepada Allah untuk dimasukkan ke surga dan minta jauhkan daripada neraka. Jadi misalnya nih, Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, atau Allahumma inni as'aluka mimman tasya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar dimasukkan kepada orang-orang yang Kau kehendaki itu. Ya. Kemudian yang lanjutannya, Allahumma inni a'udzubika. Nah, Allahumma inni a'udzubika min azabik, atau Allahumma inni a'udzubika minan nar misalnya. Itu contoh saja. Jadi contoh. Jadi Nabi itu kalau lewat ayat semacam itu, maka beliau berhenti dengan berdoa, meminta atau minta jauhkan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita bayangkan membutuhkan waktu berapa lama kira-kira kalau sampai Anda ayat-ayat itu tidak hanya dibaca dengan lambat, tetapi juga berhenti sewaktu-waktu untuk meminta. Jadi jamaah semua, salatnya Rasulullah SAW ketika membaca ayat itu adalah juga menyertakan ada zikir, menyertakan ada doa di dalamnya. Nah, kalau ada ayat-ayat zikir, maka beliau berzikir dan disesuaikan zikirnya itu dengan kandungan ayatnya itu. Jadi misalnya di sini ada ayat yang menyebutkan tentang tasbih, maka Rasulullah bertasbih. Nah, tinggal disesuaikan. Ayat itu mengandung zikir apa, maka nanti kita berzikir sebagaimana yang terkandung dalam ayat itu. Itu disunahkan sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Hanya saja itu sulit memang dilakukan oleh kita pada umumnya karena kita kurang paham apa yang kita baca di waktu membaca itu. Setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Nah ini pada saat rukuk. Inilah riwayat bacaan di waktu rukuk Subhana Rabbiyal Azim. Adapun yang bertambah wa bihamdih itu juga ada riwayat yang lain. Itu ada riwayatnya tersendiri. Yang membuat apa itu? Wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Ya. Serupa, nahwan min qiyamihi, serupa, jadi hampir saja itu, hampir menyerupai dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tsumma qama qiyaman tawilan. Kemudian di waktu beliau membaca sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu itu, beliau berdiri yang lama, yang kira-kira hampir mendekati lamanya ketika beliau rukuk. Tidak sama dengan lamanya rukuk, tapi mendekati. Kemudian beliau sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Dan sujudnya Rasulullah itu mendekati dengan lamanya waktu berdiri. Nah, jamaah sekalian, menyangkut ini, waktu rukuknya Rasulullah SAW maupun waktu i'tidal dan juga waktu sujud sebagaimana diriwayatkan itu lama. Bayangkan kalau misalnya rukuknya itu hampir mendekati berdiri, itu berdirinya tadi berapa lama? Coba nang 5 juz itu namanya. Rukuknya Masya Allah, kada tahan kita itu rukuk kayak itu tuh. Yang kita tanyakan mungkin adalah apa yang dilakukan Nabi waktu rukuk. Itulah apa yang dilakukan Nabi waktu rukuk. Sebagaimana diriwayatkan, ia membaca Subhana Rabbiyal Azim.
Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu saja yang disebutkan dalam riwayatnya. Artinya bahwa kalau kita ingin memperpanjang rukuk atau memperpanjang sujud, itu diulang-ulanglah apa yang dibaca di tempat itu. Ya. Karena rukuk, sujud itu memang tempat berzikir ya, di dalam cara kita mengerjakan sholat. Jadi itu yang diulang 100 kah, 200 kah, 300 kah, tergantung keinginan kita untuk lama di dalam rukuk ataupun sujud. Jadi kalau misalnya nih ada imam itu lama rukuknya, nah jangan kita berdiam di belakang tuh, karena kita sudah merasa 3 kali sudah kan subhana rabbiyal azimnya banyak, stop sambil menghadangi imam apa i'tidal, itu jangan. Teruskan bacaannya sampai imam memberikan komando untuk i'tidal, sami Allah liman hamidah. Begitu juga waktu sujud, jangan kita merasa bahwa sudah 3 kali berhenti padahal imamnya belum bangkit dari sujud misalnya, kan menunggu itu kita berdiam aja, enggak. Jadi teruskan jumlah bacaannya. Nah, tapi yang bagus itu kalau ingin menambahnya adalah jumlah yang ganjil. Jadi 3, jadi 5, jadi 7, jadi 9, jadi berapa? 11 dan seterusnya. Ya, ditutup dengan yang ganjil. Kemudian riwayat ini juga menerangkan tentang metode sholatnya Rasulullah SAW, bahwa kesimpulannya kalau kita membaca riwayat-riwayat sholatnya Rasulullah SAW itu mengenai lama rukuk sujud itu menyesuaikan dengan bacaan surah itu, jadi patokan. Jadi kalau surah kita itu panjang ya, maka harus ada keseimbangan, di waktu rukuk juga agak panjang, di waktu sujud juga agak panjang. Tapi kalau surah kita itu pendek, maka diperpendek juga rukuknya dan sujudnya. Itu ada keseimbangannya ataupun munasabah namanya istilahnya itu. Kecocokan bisa juga, kesesuaian nah istilahnya. Jadi kan sesuai saja kalau misalnya waktu kita berdiri itu ya apa ngaranya yang pendek saja yang kita baca, maka pendek saja di waktu rukuk dan sujud. Jangan malah waktu berdirinya pendek, rukunya panjang, sujudnya panjang. Nah, ini kada mengikuti apa metode keseimbangan ya, dalam kita mengerjakan sholat seperti yang kebiasaan Rasulullah SAW lakukan. Jadi berpatokan kepada riwayat ini. Jadi kenapa rukuk Rasulullah panjang seperti itu sih? Ya karena bacaan sirin kan panjang waktu berdiri tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita teruskan satu lagi karena ini ada juga hubungannya dengan yang di atas tadi. At-Tasi' an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam hatta hammamtu bi amri su'." Qil wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku sholat bersama Nabi suatu malam, yaitu sholat tahajud. Rasulullah SAW memperpanjang berdiri sampai aku berkeinginan untuk melakukan hal yang kurang baik di waktu sholat. Setelah itu ada yang bertanya, kan beliau bercerita tentang itu. Ada yang bertanya, wa ma hamamta bihi, keinginan apa yang kurang baik itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Dijawab sinden, an ajlisa, hendak duduk aku kada tahan lagi berdiri kalau bosan. Dan ada aku dan meninggalkan Rasulullah, artinya bapak itu ya membuka barakah berpisah dari Rasulullah SAW. Bukan apa? Kalau bosan, apabila jut untungnya ini bergeritik dalam hati ini kan, menggatar-gatar sudah lintuhot kalau lawasan. Nah lalu terpikir asa hendak duduk kan, asa hendak ampih, asa hendak apa kayak itu nah.
Nah itu pikiran-pikiran apa tadi? Itu pikiran-pikiran kehendak yang kurang baik. Ujar Abdullah bin Mas'ud. Nah itu cerita pengalaman Abdullah bin Mas'ud. Jadi tadi belum sampaikan. Jadi ada Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Abdullah bin Abbas. Semuanya menyebutkan tentang mujahadahnya. Nah kita bicara selanjutnya. Mujahadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di malam hari. Nah ini gambaran tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk kita berjuang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, persilakan. Oh, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjidil Mu'minin yang Allah muliakan, guru kita tadi menjelaskan tentang surga dan neraka adalah dibungkus dengan hawa nafsu. Dan juga hadis yang kedua adalah masalah sholat tahajud itu boleh berjemaah. Untuk itu bagi jemaah yang ingin bertanya tentang surga dan neraka ini dan sholat tahajud itu dipersilahkan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada guru, kita bertanya ulah. Artinya bagaimana karena kita ini memang Allah berikan nafsu, ya, nafsu berikan nafsu, satu hiasan. Bagaimana cara kita artinya membuka tersebut agar artinya senantiasa surga itu kita buka terus. Jangan sampai kita bosan-bosannya membuka bungkusan tersebut terus menerus. Artinya kita itu tetap artinya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana godaan neraka itu cukup berat. Nah, untuk itu bagaimana kita mensiasati agar bungkusan surga itu tetap terbuka untuk kita. Dan itu saja. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tadi Nabi menyebutkan kalau surga itu didindingi atau diselimuti oleh al-makarih, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa yang dibenci oleh hawa nafsu tidak selamanya akan dibenci. Tidak selamanya akan dibenci. Itu bisa akan suatu saat berubah, malah justru akan disukai. Nah, itu tidak hanya kita mengambil dari pelajaran agama, tetapi di dalam ilmu-ilmu umum, itu pun kita temukan bahwa kalau seseorang menekuni sesuatu tugas yang tadinya dia tidak sukai, asalkan dia mau tekun saja terus-menerus agak memaksakan diri terhadap pekerjaan itu, maka lambat laun akan berubah. Yang tidak disukai itu akan disukai, akan disenangi. Cuma itu tadi Pang, harus ada kemauan untuk memaksakan diri. Nanti lama-kelamaan akan berubah perasaan itu yang tadinya tidak suka menjadi suka. Jadi mau kada mau memang apa yang tidak disukai itu harus dipaksakan. Lama-kelamaan nanti akan berubah. Jadi para ulama mengingatkan dengan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, pertama bahwa kita sudah diberitahu pasti ada perasaan tidak suka awalnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguhi, karena kita bicara soal mujahadah, mesti disungguh-sungguhi. Kalau kita tidak ada kemauan untuk menyungguh-sungguhi, tidak akan bisa berubah. Kalau kita ada kemauan untuk menyungguh-sungguhi, bisa berubah. Apa yang dibenci akan disenangi, asal ada kemauan kita untuk itu. Pekerjaan kita umpamanya kan, kita diberikan tugas pekerjaan yang sebenarnya kita tidak suka melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau kita mau sedikit memaksakan, lama-kelamaan kita terbiasa dengan pekerjaan itu dan kita akan menyenangi pekerjaan itu.
untuk menjaga tadi itu memang harus menumbuhkan ada mahabbah, rasa kecintaan terhadap ibadah. Nah, untuk menumbuhkan kecintaan terhadap ibadah itu memang memerlukan waktu, proses yang salah satunya harus dikawal dengan mujahadah. Asalkan kita mujahadah kada berhenti, maka akan muncul mahabbah. Karena itu juga salah satu di antara metode yang dilakukan di dalam ilmu tasawuf itu. Tasawuf itu gayahnya itu maksudnya targetnya itulah al-hubbul ilahi. Bagaimana kita bisa mencapai kecintaan kepada Allah. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah kecintaan yang sempurna kepada Allah. Nah, salah satu metode yang disebutkan untuk sampai ke sana itu tidak mungkin tidak harus melalui mujahadah selain riyadhah. Jadi ada riyadhah, ada mujahadah. Ya, kalau kita tidak melewati proses mujahadah ini, kita tidak akan bisa sampai kepada al-hubbul ilahi itu. Nah, jadi kalau ada rasa senang dalam hati kita, rasa cinta terhadap ibadah itu yang akan menjaga, yang akan memelihara ibadah kita, yang akan mengawal ibadah kita untuk tetap kita merasa mudah, nyaman beribadah. Nah, yang membuat kita mungkin kurang nyaman beribadah itu karena rasa cinta kepada ibadah itu kurang. Masih kurang. Hub itu kalau di Indonesia kan ya hobi, orang menyambat. Hobi itu ya hobi, ya kan? Hobi itu kecintaan kok. Jadi kalau apa hobinya Jar? Itu artinya apa kesukaannya? Apa sihnya? Hobinya membaca aja. Atau hobinya mau unjun, ada juga kalau hobinya mau unjun. Coba lihat orang hobi mau unjun itu, lah, bepanas hakon, ya kalau berjamur tengah pomaan, begitu pulang betanjun ke pomaannya pulang, ibaratnya sampai batis, belanjat pun nggak ada jadi soal, nggak hanya hobi ya kalau, padahal belum tentu iwak mematok juga, hakon aja berjam-jam. Ya kalau rokok habis 2 bungkus, gorengan 10 buting dah habis, iwaknya belum lagi mematok. Kada coba ugah. Ya kalau pang berpikir nah ini bulek kayak gini ngoyak ya ada dehnya. Nyangarnya orang hobi itu kayak itu. Ada nambah kisah rame jadi wakna di sana aja. Mana 30 kilo ke sana, didatangi juga men. Berarti paparok situ kan ada iwak jol diunjuni karena juga. Tapi dengarnya orang hobi itu kayak itu Bang sudah. Jadi padahal kalau dipikir-pikir kan mangalihnya, ini. Tapi bagi orangnya hobi kadang ngalih kadang jadi persoalan itu. Nah, kita hanya ingin menggambarkan tentang hobi itu nah. Jadi orang sama kalau orang sudah menyukai pekerjaannya sekalipun berat itu orang tuh enjoy aja. Nah, cuma memang awalnya berat. Cuma kalau kita mau menyungguh-nyungguhinya kan pada akhirnya kada berat karena sudah menjadi kesenangan kita, ya sudah menjadi hobi kita. Nah, begitulah kalau kita jadikan sholat sebagai hobi kita juga seperti itu. Ya masyaallah. Akan ada kerinduan untuk lagi jika istilah orang tuh ketagihan lah gitu kan. Nah, itu ketagihan tuh ya bagian yang tidak terpisah daripada hobi itu. Nah, ini kalau kita berbicara di seputar mujahadah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa memang kita kalau untuk membuka pintu-pintu surga itu dengan cara mujahadah. Mujahadahnya ini terhadap hawa nafsu kita itu. Tapi hawa nafsu itu tidak selamanya akan membenci. Karena itu ada namanya nafsul mutmainnah. Kada semuanya nafsu ammarah. Pang sebutannya kan ada namanya nafsu mutmainnah. Jadi bisa diarahkan. Tinggal kita memprosesnya, jadi kita kan merubahnya dari sesuatu yang tadinya dibenci oleh nafsu kita, malah justru bisa berubah, berpindah nafsu itu kepada nafsu yang
Yang punya kecenderungan malah sebaliknya, yaitu nafsu al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, radiyah mardiyah itu menunjukkan bahwa nafsu ini sepenuhnya ridha memperturutkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa ulun mungkin sampaikan tentang itu. Tadi jadi ulama mengatakan bahwa sungguh-sungguhi saja nanti satu saat dia akan ada pengaruhnya buat diri kita, asal itu tadi kita mau menyungguh-nyungguhinya, akan ada perubahan-perubahan insyaallah. Nah, namun juga satu pesan para ulama itu adalah minta pertolongan kepada Allah. Jadi kita tuh kada jua jar orang tuh apa yo pede benar. Pede itu apa ngarannya? Percaya diri jar kan. Apa orang tuh saya pasti bisa. Nah, itu kalau saya itu bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha dilakukan tetapi minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu wajib mutlak. Nah, salah satu doanya jamaah ini doa yang diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi waktu Nabi melepas Muaz bin Jabal untuk melaksanakan tugas ke negeri Yaman, misi misi mengajarkan agama, membimbing umat dan tugas-tugas yang lainnya. Jadi pesan Rasulullah waktu melepas itu, wahai Muaz bin Jabal, ini dalam rangka meringankan tugas-tugas engkau, maka sehabis sholat ya Rasulullah berdoalah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah ulun, bahasa kitanya. Nah, ini tolonglah ulun. Untuk apa? Ala zikrika, untuk selalu ingat berzikir kepada engkau. Wa syukrika, untuk ingat selalu bersyukur terhadap nikmat engkau. Wa husni ibadatika, untuk memperbaiki ibadah-ibadah. Nah, di bagian terakhir ini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi itu masuk dalam lingkup ini ala husni ibadatik. Tolonglah ulun ya Allah supaya ibadah ulun ini menjadi bagus, terpelihara, terjaga dan seterusnya. Nah, itu Rasulullah memberikan tipnya itu selalu ada pasti doa. Ya. Jangan kita merasa pede-pede juga kan. Nah, itu harus mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Allahumma inna itu setelah salat. Allahumma inna adzikra wa syirka wa husni ibadik. Nah, demikian insyaallah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Guru atas jawabannya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan Guru tadi, ibadah kita selalu bersemangat dan bersemangat. Amin, amin. Amin, amin. Mungkin cukup sudah waktunya dan Guru dipersilakan untuk berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min lisanin la tashba' wa min da'watin la yajabu laha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.